Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan teori belajar sosial yang akan dibawakan. Saya sebagai moderator, Khairul, Eva Pras, dan Paulina Elsa. Di sini kami akan membahas yang pertama, pengertian teori belajar sosial. Yang kedua, apa saja sih teori belajar sosial? Yang ketiga, tokoh-tokoh teori belajar sosial. Yang keempat, implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial Bandura. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teori belajar sosial yang akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa, kami persilakan. Pengertian teori belajar sosial. Belajar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu belajar adalah suatu usaha dalam rangka untuk mendapatkan interaksi sehari-hari. Sosial. Menurut Peter Herman, sosial adalah pemahaman tentang perbedaan namun tetap dalam kesatuan. Berdasarkan definisi di atas, yaitu belajar sosial adalah suatu proses dalam kehidupan manusia di mana kita mengamati tingkah laku orang lain atau bahkan meniru pola perilaku orang lain yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dan belajar sosial juga adalah suatu proses belajar yang memiliki tujuan memperoleh sebuah keterampilan dan pemahaman akan suatu hal terhadap permasalahan sosial yang ada, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Contohnya, belajar memahami masalah yang ada dalam keluarga, penyelesaian masalah antar etnis atau kelompok tertentu, dan masalah lain yang ada kaitannya dengan sosial. Teori belajar sosial Bandura. Yang pertama ada permodelan. Menurut Bandura, manusia belajar melalui sebuah pengamatan yang dilakukan secara selektif dengan cara mengingat tingkah laku orang lain. Dan di dalam permodelan ini ada 4 klarifikasi dalam tahap permodelan. Yakni yang pertama yaitu fase atensi. Dalam belajar permodelan, adakah dengan memberikan perhatian pada suatu model, di mana pada umumnya seseorang akan meniru seseorang yang populer, menarik, dan dikaguminya sebagai sebuah role model. Misalnya, pada saat guru ingin menerangkan bola mata, sebaiknya menggunakan bahan acaran yang menarik dan beraneka ragam agar anak tertarik untuk mempelajarinya. Yang kedua, ada fase retensional. Fase ini sangat bertanggung jawab terhadap pengkodean tingkah laku dari role model dan sifatnya jangka panjang. Misalnya, seorang anak bisa menvisualisasikan cara pengangguran jangka panjang atau penggaris sebelum benar-benar melakukannya. Yang ketiga, ada fase reproduksi. Dalam fase ini sangat besar pengaruhnya pada tingkat perkembangan individu, di mana pada fase ini mengizinkan model untuk melihat apakah komponen-komponen tingkah laku sudah dikuasai oleh si penggemar. Dan yang terakhir yaitu ada fase motivasional. Pada fase ini, tingkah laku role model dicontoh sebagai sebuah tindakan terpuji yang mempunyai motivasi untuk menirukannya. Teori belajar sosial Bandura yang kedua yaitu belajar vicarious. Pada tahap ini, pembelajaran beranggapan bahwa dengan meniru role model yang baik maka akan menuju pada reinforcement. Dan teori belajar sosial Bandura yang terakhir yaitu perilaku diatur sendiri. Albert Bandura mengatakan bahwa perilaku seseorang sebagian besar diatur oleh dirinya sendiri, bukan orang lain. Manusia dalam hal memiliki standar performa yang dimana jika seseorang memenuhi standar performa tersebut maka dapat dikategorikan positif. Begitu pula sebaliknya, jika manusia tidak dapat memenuhi standar performa maka orang itu dinilai negatif. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh teori belajar sosial. Yang pertama ada Albert Bandura, dan kemudian yang kedua Lev Semenovich Vygotsky.
Albert Bandura merupakan tokoh yang sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang dimana menekankan pada kognitif dari pemikiran anak atau siswa. Di sini juga ada pemahaman dan juga evaluasi. Faktor kognitif yakni ditekankan oleh Bandura dalam Santrok 2011 2.2286 adalah self efficiency, yakni suatu keyakinan yang dimana seseorang dapat menguasai situasi dan menghasilkan suatu hal, yakni yang sifatnya positif. Untuk yang kedua, tokoh kedua Lev Semenovich Vygotsky. Grand Theory dari beliau berkaitan dengan perkembangan intelektual pada siswa. Vygotsky mengemukakan dua ide. Untuk ide yang pertama, bahwa perkembangan intelektual siswa dapat dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah, yakni sejarah dari pengalaman siswa tersebut. Pemikiran yang kedua, Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem atau suatu tanda yang dimiliki setiap individu yang sifatnya itu selalu berkembang. Sistem tanda adalah suatu simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang dalam berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Misalnya, masalah budaya bahasa, sistem tulisan, dan sistem perhitungan. Berikutnya, implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura, pemerhatian akan meniru pemerhati atau seseorang akan meniru setiap tingkah laku model atau role modeling sekiranya tingkah laku model tersebut mempunyai ciri-ciri seperti bakat, kecerdasan, kuasa, kecantikan, dan popularitas yang diminati oleh pemerhati. Sudah tentu sebagai seorang guru, kita sebenarnya turut mempunyai sedikit mengenai ciri-ciri yang disebutkan di atas. Semisal nih, kita kan nanti akan menjadi seorang tenaga pengajar guru. Di mana namanya guru itu dianggap sebagai role model oleh anak didiknya atau siswa. Sehingga sudah selayaknya kita nanti memberikan role model yang bagus. Selain itu, persembahan pengajaran seorang guru seharusnya disusun secara menarik, sehingga menimbulkan minat belajar peserta didiknya. Seorang guru itu senantiasa mahir dalam berkomunikasi agar setiap kali ada sesi tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas dapat dipahami dan dapat diikuti oleh murid dengan mudah dan tepat. Nih, semisal contoh kecilnya, jika guru mengajar cara untuk menghasilkan sebuah lukisan, guru mestilah menerangkan dahulu gimana nih langkah-langkah membuat lukisan itu seperti apa, sehingga dapat diikuti oleh murid secara mudah. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari teori belajar sosial Bandura. Yang pertama, kelebihan. Teori sosial Albert Bandura ini lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya, karena teori belajar sosial ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul dari lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Kemudian kelemahannya, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga yang akan meniru tingkah laku yang negatif.
termasuk perlakuan yang tidak diterima oleh masyarakat. Kesimpulan yang dapat dipetik dari makalah ini adalah belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di mana kita mengamati bahkan meniru suatu pola perilaku orang lain yang awalnya kita tidak tahu menjadi lebih tahu. Adapun beberapa karakteristik dari model yang efektif untuk ditiru adalah kompetensi, prestis, dan kekuasaan, perilaku sesuai gender, dan perilaku yang relevan dengan situasi pembelajaran sendiri. Saran yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai pembelajar maupun yang nantinya akan menjadi model hendaklah bersikap untuk mengikuti sikap dan perilaku orang lain yang baik. Kita harus lebih efektif dalam menirukan karena kita akan ditiru oleh peserta didik. Sehingga apabila kita salah dalam bertindak akan berpengaruh buruk pula pada peserta didik. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.